Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sesuai janji aku, ia akan ngebahas movie Senseiya ketiga dengan judul Senseiya Legend of Crimson Yacht yang dirilis tahun 1988. Berbeda dengan dua movie sebelumnya, movie kali ini itu timeline-nya terjadi di tengah-tengah seriesnya ya, atau tepatnya setelah pertarungan di 12 istana Sen Emas. Jadi sebelum peristiwa di Asgard, nah ada peristiwa ini. Maka nggak heran kalau ada adegan ataupun percakapan-percakapan yang masih berhubungan dengan seriesnya. Oke lah, nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Athena yang sedang berada di sebuah hutan dan disamperin oleh seorang laki-laki bernama Abel. Ternyata ia adalah anak dari dewa Zeus dan merupakan kakak dari Athena yang menyandang titel sebagai Dewa Matahari. Terlihat, Athena pun sangat senang setelah bertemu dengan kakaknya tersebut. Adegan berpindah ke rumah Athena, di mana Abel mengatakan kalau ia berencana membawa Athena kembali pulang, namun pulangnya entah kemana. Ia pun menambahkan kalau ia akan mensucikan kembali bumi dengan membunuh seluruh umat manusia karena sudah terlalu banyak maksiat yang terjadi. Athena pun terlihat terkejut, namun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Tak selang berapa lama, saya dan kawan-kawan pun datang dan sangat terkejut melihat Abel serta 3 anak buahnya yang bernama Atlas, Joe, dan juga Berenices. Tak hanya itu, para Sen Emas yang telah gugur di pertarungan 12 istana Sen Emas pun juga ada di sana yang ternyata mereka diedutensei oleh si Abel. Tentu saja, itu membuat saya dan kawan-kawan merasa sangat terkejut. Lalu, para Sen Emas pun mengatakan kalau saya dan kawan-kawan gak lagi dibutuhkan karena para Sen Emas dan anak buah Abel lah yang akan gantian menjaga Athena. Bahkan, hal itu pun juga disampaikan oleh Athena langsung. Akan tetapi, saya yang gak percaya malah berusaha mendekati Athena sehingga ia harus kena rasengan oleh si Atlas. Melihat itu, Athena kembali meminta mereka untuk gak usah lagi mencampuri urusannya, namun saya masih aja ngeyel sehingga ia kemudian diinjak-injak oleh si Atlas. Beruntung, Abel pun meminta Atlas untuk berhenti, lalu ia pun pergi bersama dengan Athena. Beberapa hari kemudian, terlihat saya dan kawan-kawan yang kecewa karena perkataan Athena sebelumnya. Namun, Hyuga malah membenarkan perkataan Athena tersebut sehingga sempat terjadi ketegangan di antara ia dan juga Seiya. Lalu setelah ditenangkan oleh Hyuga, saya malah merasa kalau perjuangannya selama ini menjadi sia-sia dan ia pun kemudian pergi. Singkat cerita, terlihat Shiryu yang mendatangi Roshidoko untuk menceritakan hal tersebut. Karena memang Roshidoko ini adalah ahli sejarah juga. Kemudian Roshidoko pun menjelaskan kalau Abel adalah dewa yang sangat ambisius untuk menguasai dunia sendiri dan gak setuju dengan konsep pembagian wilayah untuk para dewa. Akibat ambisi jahatnya itu, ia pun terpaksa dihilangkan oleh dewa Zeus dan dewa lainnya, namun entah mengapa ia kok bisa bangkit kembali. Scene berpindah ke Abel yang sedang main harpa di hadapan anak buahnya. Lalu mereka pun harus pergi ketika Athena datang untuk gantian menonton Abel. Namun tak selang berapa lama, diam-diam Athena mengangkat tongkatnya dan bersiap untuk menyerang Abel. Sayang, Abel pun menyadari hal itu dan malah berbalik menyerangnya. Lalu ia yang marah bertanya mengapa Athena berani mengkhianatinya. Athena pun menjelaskan kalau sedari awal ia gak ada niat untuk berpihak kepadanya karena tugasnya adalah untuk melindungi bumi. Jelas Abel yang mendengar itu pun malah semakin marah, kemudian merasakan Athena sampai ia modar. Namun ia mengatakan kalau Athena akan langsung masuk ke surga atau yang kita kenal sebagai Elysion. Sementara itu, saya dan kawan-kawan pun mulai merasakan kalau kosmo Athena tiba-tiba aja hilang, sehingga membuat Camus dan Shura marah karena mereka nurut dengan Abel tak lebih hanya sekedar menghormati ia sebagai kakaknya Athena. Alhasil, terjadilah pertarungan antara Camus dan Shura melawan 3 anak buah Abel, di mana dalam pertarungan tersebut Camus dan Shura lah yang harus menerima kekalahannya. Di-nerf banget lah kekuatan mereka nih kayaknya. Sementara itu, entah mengapa Saga dan Aphrodite malah masih setia aja dengan si Abel ini. Adegan berpindah ke Seiya yang sedang menyusul Athena ke tempat Abel yang disebut sebagai kuil Corona. Anjay, kuil Corona dong. Namun ia malah bertemu dengan Atlas
dan Seiya kemudian dihajar habis-habisan oleh si Atlas ini. Bahkan serangan balasannya pun gak berkesan sama sekali dan malah ialah yang kena jurus Burning Corona milik Atlas sampai ia sekarat. Tak berhenti sampai di situ, Seiya yang mencoba untuk bangkit malah kena smackdown dan kemudian di-fatality dengan jurus yang sama hingga membuat sebagian besar jubahnya menjadi hancur. Lalu dirasa Seiya sudah ripuh, Atlas pun pergi meninggalkannya. Scene berpindah ke Hyuga dan kawan-kawan yang seperti yang dalam perjalanan untuk menyusul Seiya karena tahu kalau ia pergi sendiri ke tempat Abel. Akan tetapi mereka sempat ragu untuk melawan seorang dewa karena takut terkena pasal penistaan dewa. Namun berkat ceramah Nonjutsu Shiryu, mereka pun akhirnya yakin dan memutuskan untuk berpencar menuju ke istana Corona. Adegan menyorot Shiryu terlebih dahulu yang dihadang oleh Deadmask, di mana di sini ia masih belum bertaubat dan sangat ingin membalas dendam dengan Shiryu akibat kekalahannya di 12 istana set emas yang lalu. Kemudian mereka pun bertarung dengan sangat sengit, namun Shiryu lah yang harus terpojok hingga akhirnya ia terkena jurus Shiki-Shiki Mai Keiha milik Deadmask. Jurus itu membuat Shiryu masuk ke alam baka sama seperti saat pertarungan dulu. Di sana ia melihat Athena yang sedang menuju jurang kematian dan berusaha untuk menolongnya. Akan tetapi Deadmask yang juga ada di sana pun malah kembali menghajar Shiryu hingga akan memfatalitinya. Beruntung Shiryu berhasil mengambil celah, lalu ia pun berbalik menyerang Deadmask hingga KO dan mereka akhirnya kembali ke dunia. Saat Shiryu akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aja ia malah diserang oleh anak buah Abel bernama Berenices hingga jubahnya hancur dan ia pun KO juga. Adegan berpindah ke Andromeda yang sampai di sebuah tempat yang penuh dengan bunga mawar. Tak lama berselang muncul set emas Peach bernama Aphrodite dan mereka pun kembali bertarung seperti dulu. Sama halnya seperti Deadmask, Aphrodite ini juga berniat untuk membalas dendam akibat kekalahannya dulu melawan Andromeda. Kemudian Andromeda mencoba untuk menyerangnya, namun malah ialah yang harus terkena mawar putih milik Aphrodite hingga membuatnya sulit bergerak dan darahnya mulai berceceran. Akan tetapi, karena Andromeda ini gak mau menyerah, Aphrodite pun mencoba melempar lagi mawar putihnya, namun beruntung Iki pun datang di saat yang tepat. Lalu tanpa basa-basi, Iki langsung menyerang Aphrodite dengan jurus Hoyoku Tenso miliknya hingga membuat Aphrodite langsung KO. Akan tetapi, saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aja Atlas datang dan menyerang mereka hingga KO juga. Berpindah ke Seiya yang baru siuman setelah pertarungan melawan Atlas dan disamperin oleh Saga Gemini. Disinilah semuanya terungkap, di mana Saga Gemini menjelaskan kalau sedari awal Athena sudah tahu kalau Abel ini adalah musuh yang sangat kuat sehingga ia memutuskan untuk membunuhnya sendiri. Oleh karena itu, ia pura-pura gak membutuhkan Seiya dan kawan-kawan agar ia gak lagi menjadi beban dan merepotkan Seiya. Yah, walaupun kenyataannya tetap aja jadi beban sih. Lalu Seiya pun diajar habis-habisan oleh Saga sampai jubahnya hancur. Setelah itu, Saga pun terus-terusan memanas-manasi Seiya kalau ia gak akan bisa mengalahkan Abel apabila gak ada keyakinan di dalam dirinya. Adegan berpindah ke Hyuga terlebih dahulu yang telah sampai di kuil Abel. Dan rupanya, ia sengaja dibiarkan untuk sampai ke sana karena Abel membutuhkan kekuatannya untuk mengawetkan tubuh Athena ke dalam sebuah es. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Hyuga sehingga membuatnya harus bertarung melawan Berenices, sedangkan Abel dan Atlas kembali pergi. Dalam pertarungan tersebut, Hyuga pun sangat kesulitan, bahkan jurus debu-debu intannya dan juga Aurora Excursion miliknya sama sekali gak berkesan bagi si Berenices ini. Malah Hyuga lah yang berbalik terkena jurus jaring-jaring rambut milik si Berenices hingga membuat jubahnya menjadi hancur lebur. Akan tetapi, berkat kalung salib pemberian ibunya, Hyuga pun akhirnya kembali bangkit dan kemudian menyerang Berenices sampai KO. Namun ia pun harus terkapar juga karena di saat bersamaan Berenices juga menyerangnya. Adegan kembali ke Seiya yang bersiap untuk menyerang Saga karena udah kesal terus dipanas-panasin oleh si Saga ini. Ia pun lalu membangkitkan Cosmo yang sangat besar dan kemudian menyerang Saga dengan Pegasus Hirusheken hingga membuat Saga terpental jauh dan akhirnya modar. Akan tetapi,
Rupanya sedari awal Saga sengaja memanas-manasi Seiya untuk memancing kosmo besar di dalam tubuhnya, yaitu Seven Sense atau indera ketujuh. Hal itu pun akhirnya disadari oleh Seiya, namun Saga memintanya untuk segera menyusul Athena saja karena memang dari awal ia sudah siap modar di tangan Seiya. Saat Seiya akan pergi, Zhao malah datang, namun beruntung Saga masih hidup dan meminta Seiya untuk pergi saja, sedangkan ia akan melawan Zhao. Alhasil di sisa tenaganya, Saga pun beradu serangan dengan Zhao yang akhirnya membuat mereka berdua modar. Berpindah lagi ke Hyuga yang bersiap melawan Atlas setelah berhasil mengalahkan Berenice. Namun memang dasarnya Hyuga ini sudah terluka karena pertarungan sebelumnya, ia pun hanya menjadi bulan-bulanan dari si Atlas ini. Beruntung saat Atlas akan melakukan fatality, Andromeda pun datang di saat yang tepat sambil membawa Ikki. Akan tetapi, memang dasarnya Atlas ini terlalu OP, Andromeda pun akhirnya kena Rasengan juga hingga membuat jubahnya ikut hancur lebur. Di saat bersamaan, Shiryu pun juga sudah sampai di sana dengan perasaan sangat marah, sehingga ia lalu menyerang Atlas dengan Rozam Soryuha miliknya. Sayang lagi dan lagi, serangan itu gak berkesan dan malah Shiryu lah yang terkena jurus Burning Corona milik Atlas sampai KO. Tak selang berapa lama, Seiya pun akhirnya juga sampai di sana dan bersiap untuk gantian menyerang Atlas. Namun sama halnya seperti Shiryu, serangan Seiya pun gak berkesan dan malah ialah yang terkena jurus milik si Atlas ini. Lalu di tengah keputusasaan, Seiya dan kawan-kawan pun mencoba untuk tetap bangkit, yang mana hal itu membuat jubah emas datang sehingga menjadikan Seiya sebagai Sen Emas Sagittarius, Hyuga Aquarius, dan Shiryu Sen Emas Libra. Kok Virgo dan Leo nggak datang ya? Setelah menggunakan jubah emas tersebut, Seiya dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil mengalahkan Atlas. Akan tetapi, mereka agak kesulitan saat melawan Abel, bahkan Shiryu dan Hyuga dengan sekejap mampu dibuat KO. Beruntung, Seiya berhasil selamat dari serangan tersebut dan mencoba berbalik menyerang Abel. Sayang, beberapa kali serangan Seiya pun nggak berkesan dan selalu mental berbalik menyerangnya. Walaupun begitu, di tengah-tengah tekaparannya, Cosmo Seiya dan kawan-kawan ternyata mampu memanggil jiwa Athena untuk kembali dan akhirnya Athena pun kembali hidup. Hal itu pun membuat Abel sangat terkejut dan berusaha untuk merasakan Athena lagi. Beruntung di saat bersamaan, Seiya pun sudah bersiap untuk menembakkan anak panahnya. Akan tetapi, bukannya takut, Abel ini malah semakin sombong dengan terus aja ngebacot, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang gak bisa untuk dibunuh. Fir'aun memang lah. Lalu karena kesal, Seiya akhirnya menembakkan anak panah tersebut dan tepat menancap di jantungnya Abel. Kemudian Abel pun tertimpa reruntuhan bangunan di sana dan akhirnya ia pun benar-benar modar. Mampus. Dan seperti biasa di akhir film, bangunan-bangunan di sana pun mulai pada runtuh dan sekali lagi dunia Parasen berhasil diselamatkan oleh Seiya dan kawan-kawan. Kemudian film pun berakhir.